Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah, bikhair wa afiat, barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah an-nabawiyyah. Pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah sirah nabawiyah, mempelajari sejarah kehidupan makhluk paling agung, paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita baca yang ada di hadapan kalian semuanya adalah Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, karangan Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama mengetahui, sama-sama mempelajari, sama-sama membahas cara atau jalan yang digunakan oleh Britania Raya untuk menguasai Al-Azhar, untuk masuk secara sembunyi-sembunyi ke jantung Al-Azhar, agar Al-Azhar di kemudian hari bisa disetir oleh mereka. Caranya adalah bergantung atau bersandar pada titik lemah umat Islam saat itu. Maksudnya titik lemah bagaimana? Umat Islam saat itu merasa lemah. Karena apa? Karena mereka merasa terbelakang. Mereka merasa ketinggalan jauh di belakang bangsa Eropa, di belakang bangsa Barat, orang-orang Barat. Mereka di sisi merasa lemah, di sisi yang lain mereka merasa takjub dengan perkembangan, kemajuan, kebangkitan bangsa Eropa, bangsa Barat. Kemajuan di berbagai sisi kehidupan. Dari mulai keilmuannya, dari mulai kebudayaannya, dari mulai teknologi dan yang lainnya. Ini betul-betul dimanfaatkan dengan sangat baik. Dengan sangat baik, tapi untuk tujuan yang buruk. Oleh siapa? Oleh Britania Raya. Sehingga mereka dengan jalan ini menghembuskan bisikan kepada umat Islam, mengembuskan bisikan kepada pemimpin-pemimpin mufakkir, orang-orang yang mufakkir, orang-orang yang ahli berfikir. Apa itu yang mereka bisikan? Yang mereka bisikan seakan-akan secara zahir itu adalah solusi agar bangsa Arab juga bisa mengikuti bangsa Gharab, Barat, Eropa dalam hal sama-sama maju. Apa itu? Mereka mengatakan bangsa Eropa, bangsa Barat tidak pernah bisa lepas dari kemunduran, dari keterbelakangan, dan sampai kepada kemajuan, kebangkitan seperti saat ini, kecuali dengan melakukan satu hal. Apa itu? Menundukkan ajaran agama kepada ilmu modern. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas bahasanya orang-orang Barat, orang Eropa secara umum membedakan antara ilmu, pengetahuan, dan agama. Kita sudah bahas, bukan secara definisi, tapi praktek di lapangan ini berbeda, artinya tidak bisa berjalan beriringan. Artinya ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan agama yang mereka anut tentunya. Sehingga mereka memilih jalan agama harus tunduk kepada ilmu pengetahuan modern. Tapi apa sebetulnya yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan modern itu? Kita juga jangan sampai tertipu dalam hal ini. Lihat, jangan sampai tertipu dalam hal ini. Baik, apa yang dimaksud ilmu pengetahuan modern? Ilmu pengetahuan modern yang mereka maksud adalah segala
hal atau segala ilmu pengetahuan yang tunduk kepada apa yang disebut dengan penelitian yang bersandar kepada panca indera. Atau dalam bahasa kitanya yang belajar akidah, belajar ilmu kalam, belajar usul fiqh akan tahu hukum ada 3. Ada hukum akal, ada hukum adi, ada hukum syar'i. Maka mereka mengurung 3 ilmu yang seharusnya ada 3 sebab-sebab ilmu, dikurung di mana? Dikurung di satu perkara saja. Apa itu? Adat, yang sumbernya adalah hawas. Kita pernah mempelajari bahwasanya sebab-sebab manusia mendapatkan ilmu ada 3 sebab. Ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah akal. Allah karuniai kita akal agar kita bisa mendapatkan ilmu, agar kita bisa membedakan hakikat, mengetahui hakikat tertentu dan bisa membedakan hakikat yang A dengan hakikat yang B dengan akal kita. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita wasilah lain agar kita bisa berilmu. Apa itu? Hawas, panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Jelas atau tidak? Ini juga sumbernya ilmu atau wasilah kita mendapatkan ilmu. Kemudian yang terakhir adalah al-khabar as-sadiq al-mutawatir, yang kaitannya dengan syariat nanti. Lebih ke syariat nanti itu. Yang jelas khabar al-mutawatir as-sadiq ini juga sumber daripada ilmu. Lihat, dari 3 sumber ilmu ini, orang-orang barat, ilmuwan-ilmuwan barat mengerucutkan yang 3 ini menjadi satu saja. Membuang yang 2 padahal ini disepakati menjadi satu saja. Yang diambil satu, apa itu? Ilmu yang bersandarkan kepada panca indera. Hukum yang diambil atau sandarannya adalah panca indera disebut dengan hukum adi. Hukum adi, hukum adat atau hukum alam semesta. Hukum alam semesta. Nah, ini. Jadi ini tipuan di belakang tipuan. Maka kita semuanya sebagai umat Islam yang memiliki ilmu yang Allah anugerahi banyak nikmat berupa akal, berupa panca indera. Kemudian kita juga tahu adanya kabar mutawatir, kabar shadiq yang kalau kita mendengar kabar berita yang mutawatir kita menjadi yakin. Maka jangan sampai tertipu dengan propaganda mereka, tertipu dengan cara-cara mereka, dengan bisikan-bisikan mereka, dengan hembusan-hembusan rayuan mereka, yang pada akhirnya sebetulnya tujuan di atas tujuan mereka adalah agar umat Islam keluar dari keyakinannya, keluar dari agamanya, tidak menjadi seorang muslim lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, anak-anakku kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin ila an qala wa laqad kana lahum fi at-tariqati adh-dhatiyyati fi kitabati at-tarikh khairu malja'in yu'inuhum 'ala tahqiqi ma qasadu ilaih. Allah. Pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari bahwasanya ada satu gerakan yang mereka lakukan, yang mereka perbuat, yang mereka besar-besarkan. Ada satu gerakan di bawah syiar al-islah ad-dini. Islah artinya memperbaiki, ad-dini yang sifatnya adalah keagamaan. Ini jelas sekali bahwasanya memang mereka menganggap perbedaan yang sangat jelas, ada perbedaan yang sangat jelas antara ilmu pengetahuan dengan agama. Artinya di lapangan agama dengan ilmu pengetahuan tidak bisa bertemu. Ini menurut pandangan mereka karena agama mereka agama Nasrani.
mayoritasnya. Bukan agama Islam. Sedangkan Islam tidak ada pertentangan di lapangan antara ilmu dengan agama. Baik. Jadi mereka melakukan sebuah gerakan, aktivitas namanya islah dini. Di antara keharusan adanya gerakan ini adalah keharusan merubah metodologi pencatatan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan juga keharusan merubah manhajiyah, cara memahami sejarah itu sendiri, sirah itu sendiri. Kenapa? Karena intinya mereka menginginkan semua yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib buang. Semua yang berkaitan dengan perkara khawariq, kita sudah jelaskan khawariq lil ada, keluar daripada hukum alam, buang itu mereka. Sedangkan kita akan temui kitab-kitab sejarah yang sifatnya adalah sejarah tersebut diambil dari riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang valid. Itu sangat banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan perkara-perkara gaib yang wajib kita imani, atau perkara-perkara yang keluar daripada hukum alam yang disebut dengan hukum adi atau disebut dengan khawarik tadi itu. Mereka tidak mau itu, sehingga dirubah semuanya. Sehingga kalau mereka mau rubah itu berarti harus ada metodologi, harus ada manhajiyah yang mereka pegang, dan mereka betul-betul memegang satu manhajiyah untuk merubah cara pencatatan sejarah, juga cara memahaminya secara umum, sejarah secara umum atau sirah secara khusus. Dan mereka berpegang teguh kepada apa yang disebut dengan mazhab dzati, mazhab yang subjektif. Sehingga sejarawan dengan leluasa, dengan lapang boleh memasukkan pikiran pribadinya, muatan pribadinya, keinginan pribadinya atau kelompoknya atau kelompok politiknya atau pandangan agamanya kepada sejarah. Dan hasil daripada sejarah yang dicatat oleh mereka itu bukan murni sejarah yang diriwayatkan sesuai dengan fakta apa adanya. Ini agar apa? Agar semua yang tidak cocok menurut mereka dengan ilmu pengetahuan yang modern bisa dibuang. Na'udzubillahi min dzalik. Usah tegaskan lagi. Mereka mengatakan itu adalah ilmu pengetahuan, padahal itu bukan ilmu pengetahuan. Itu hanya manipulasi, tipu-tipu. Itu bukan ilmu, tidak pantas disebut ilmu, sehingga tidak pantas disebut ilmu sama sekali. Sehingga hasilnya pun adalah palsu, selesai. Ingat, kita sudah pelajari pada pertemuan lalu, mazhab dzati, mazhab subjektif bukanlah mazhab atau manhaj, bukan tariqah ilmiah. Jelas atau tidak? Karena ilmu itu adalah ikut fakta, ikut realita apa adanya, mengetahui sesuatu sesuai dengan realita apa adanya. Fakta itu namanya ilmu. Nah, baru manhajnya disebut manhaj ilmi. Tapi kalau ada manhajiyah, metodologi bertentangan dengan fakta, maka apakah pantas disebut manhaj ilmi? Tidak pantas. Tidak pantas. Bukan dan jauh dari kata manhaj ilmi. Nah, sekarang begini, kalau ada sejarawan nulis sejarah, landasannya adalah bukan manhajiyah ilmiah. Apakah sejarahnya akan ilmiah? Ya nggak mungkin, mustahil. Bagaimana menghasilkan sejarah yang ilmiah, sedangkan metodologi yang dibangun di atasnya sejarah tersebut tidak ilmiah sama sekali? Nggak mungkin, itu mustahil. Itu mimpi di siang bolong. Sama seperti muqaddimah dhanniyah tidak akan menghasilkan natijah qat'i. Kalian belajar itu. Jelas atau tidak? Ingat, berarti nanti sejarah yang mereka tulis jauh dari sifat ilmiah, jauh dari kategori ilmiah, dan mustahil pantas disebut ilmiah, jauh. Makanya itu yang mereka lakukan itu sebetulnya pergerakan yang mereka lakukan, aktivitas yang mereka lakukan dalam hal pencatatan sejarah yang dibangun di atas metodologi mazhab dzati ini, itu sebetulnya hanya satu aktivitas seni saja, bukan satu aktivitas ilmiah yang mendetail seperti yang dimiliki oleh kaum muslimin, ulama Islam dengan mazhab maudhu'inya. Jelas atau tidak? Jelas. Baik. Nah, disinilah kenapa mereka menggunakan mazhab dzati dalam hal pencatatan sejarah, karena mereka menginginkan umat Islam
terjauh sejauh-jauhnya daripada akidah yang benar, daripada keyakinan-keyakinan yang benar. Dan di antara keyakinan dan akidah yang benar, kita wajib meyakini perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Bahkan seorang beriman tidaklah beriman kalau tidak meyakini perkara yang gaib. Wajib tidak iman kepada surga? Wajib. Surga ada? Ada. Mana? Kita nggak melihatnya kok. Berarti gaib. Kita nggak bisa mendengar suaranya. Berarti gaib. Kita nggak bisa meraba, merasa dan seterusnya. Berarti gaib. Makanya sifat gaib itu sebetulnya lepas dari jangkauan indera, namanya gaib. Awas. Bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak ada. Apakah semua yang tidak bisa kita lihat artinya tidak ada? Oh, tidak bisa. Yang kita lihat itu ada. Yang kita tidak lihat bukan berarti tidak ada. Sekarang Masya Allah zaman ini zaman ramai ini. Zaman virus corona. Jelas tidak? Kalian sudah mendengar itu. Apakah mata telanjang kita bisa melihatnya? Tidak. Loh, kenapa Anda percaya, Anda iman? Aneh. Hei orang-orang yang tidak beriman. Katanya kalian semua tidak beriman kepada Allah karena kalian tidak melihat Allah. Sekarang kenapa kalian percaya pada wujudnya virus corona? Padahal kalian tidak pernah melihatnya. Itu hanya katanya. Kata siapa? Yang ahli di bidangnya. Sekarang ada para nabi ahli di bidangnya. Tahu Allah. Kenal Allah. Kenapa Anda tidak percaya? Kenapa ada ahli-ahli akidah yang ahli di bidangnya? Menunjukkan dengan bukti-bukti yang ilmiah adanya Allah. Kenapa Anda tidak beriman dengan alasan saya tidak melihatnya? Awas. Yang kamu lihat itu adalah ilmu. Artinya ada. Yang kamu tidak lihat bukan berarti tidak ada. Karena panca indera kita ini terbatas. Terbatas. Maka harus diingat. Ini Masya Allah, ini mazhab tipu-tipu. Sudah, saya katakan itu, Ustaz katakan itu. Mazhab tipu-tipu. Tidak mencari ilmu, tidak mencari fakta, tidak mencari realita. Yang dicari sebetulnya di balik ini, khusus berkaitan dengan Britania saat menjajah Mesir, adalah stabilitas negara jajahan agar tidak ada terjadi ke depan di kemudian hari gejolak-gejolak yang akan merongrong kekuasaan mereka. Itu saja. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Baik, anak-anakku para santri semuanya. Jadi bisa diambil kesimpulan. Tujuan mereka menciptakan atau mengikuti mazhab zati bukanlah mencari fakta atau mencari kebenaran. Bukan. Bukan mengikuti ilmu, bukan. Seperti yang dicari oleh kita semuanya yang pencari kebenaran, bukan. Tujuan mereka adalah bagaimana daerah jajahan mereka stabil. Tidak terjadi gejolak-gejolak di kemudian hari, tidak jadi pemberontakan, semuanya nurut sesuai dengan kemaslahatan yang mereka inginkan. Jelas atau tidak? Sehingga dalam memilih mazhab zati ini tujuannya hanya untuk itu. Bukan mencari fakta. Sekarang kita sudah tahu, kalau ada orang jelas-jelas tidak mencari fakta, lu kenapa harus diikuti? Makanya di beberapa pertemuan yang lalu, Syekhul Musannif terheran-heran. Prihatin, kenapa kok ada pengikutnya gitu? Kenapa mazhab ini ada pengikutnya? Kenapa ada pengikutnya? Itu yang membuat kita sangat-sangat terheran-heran. Allah. Tapi apapun itu sudah terjadi dan sudah berlalu. Yang jelas, yang namanya mazhab zati itu pernah ada. Dan tidak menutup kemungkinan di zaman sekarang pun masih ada pengikutnya. Tapi yang perlu kalian ketahui, jika mereka mencari kebenaran, mencari ilmu, mencari fakta, realita, seharusnya mereka insaf bahwasanya
apa yang mereka lakukan jauh dari upaya, dari sebutan sifat upaya mencari kebenaran. Jelas atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Wa bada'at tadhharu kutubun wa kitabatun fi siratin nabawiyyah. Tastabdilu bimizanir riwayah was sanad wa qawa'id at-tahdits wa syurutihi tariqat al-istintaj syakhsi wa mizan ar-ridha an-nafsi wa manhaj at-tawassum alladhi la yadbitu shay' illa dawafi ar-raghbah wa kawamil al-aghrad wal madhahib allati yudhmiruha al-muallif. Allah, ini mumtaz, luar biasa. Mulailah bermunculan, nampak kitab-kitab, tulisan-tulisan dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan sirah. Yang mana tulisan-tulisan tersebut mengganti satu kaidah yang sudah disepakati, yang ilmiah, manhajiyah yang ilmiah, timbangan yang ilmiah, yaitu riwayat, sanad, qawaid tahdits dan seterusnya, syarat-syaratnya, atau yang biasa kita sebut dengan al-jarh wa ta'dil dan qawaid mustalah hadis. Ini diganti. Dengan apa digantinya? Dengan metodologi istintaj syakhsi. Istintaj syakhsi itu bagaimana sih? Kesimpulan pribadi. Jadi menyimpulkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Menyimpulkan sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Tidak mencari fakta, kebenaran atau ilmu, tidak, jauh dari itu. Ini namanya istintaj syakhsi. Wa mizan ridha nafs, yang dijadikan timbangan apa? Timbangan adalah ridha diri sendiri. Oh. Kaidah-kaidah ilmiah dibuang, diganti dengan kecenderungan pribadi, keridhaan pribadi, kemudian kesimpulan pribadi. Itu apa hubungannya? Anda mau mencari kebenaran atau mau mencari apa? Makanya ini mazhab, lagi-lagi mazhab tipu-tipu, mazhab palsu. Jelas? Paham semuanya? Bukanlah fakta yang dicari lantas diikuti, bukan kebenaran yang dicari lantas diikuti, tapi yang dicari adalah keinginan pribadi yang ingin direalisasikan, diwujudkan, sehingga fakta atau realita apapun harus tunduk patuh kepada keinginan pribadi. Jelas perbedaannya? Sangat jelas dan jauh, gamblang sekali bagi yang berpikir. Pikirkan oleh kalian, bagaimana mazhab tipu-tipu ini disusun. Allah. Kemudian dikatakan, wa manhaj tawassum alladzi la yadbitu syai' ila dawafir raghbah. Kemudian yang mereka gunakan juga selain timbangan ridha nafsi, ridha pribadi, ridhanya sendiri atau kehendaknya sendiri, juga yang mereka gunakan adalah manhaj tawassum. Tawassum itu khayalan. Khayalan itu nggak penting, nyata atau nggak nyata. Khayal itu kan begini loh. Kalian itu bisa berkhayal jadi orang kaya, jadi orang alim, insyaallah alim semuanya. Jadi orang-orang berguna, itu khayalan. Tapi kenyataannya bagaimana? Belum, Ustaz. Nah itu. Mereka itu yang penting dalam benak mereka itu bisa tergambar, sudah selesai. Terlepas dari fakta realitanya begitu atau tidak begitu, yang penting tergambar, terbayangkan, selesai. Terkhayalkan, selesai bagi mereka. Maka ini mazhab tipu-tipu sekali lagi. Ini mazhab tipu-tipu ini. Jadi lihat bagaimana kaidah-kaidah ilmiah dalam hal periwayatan sejarah ataupun hadis dibuang oleh mereka, diganti dengan manhaj yang sama sekali tidak ilmiah, yang rujukannya adalah keinginan pribadi, keridhaan pribadi, khayalan pribadi, muatan pribadi. Apa itu? Apa itu? Baik, kemudian illa dawafir raghbah wa qawamil aghrad wal madhahib allati yudhmiru al muallif. Jadi sebetulnya manhaj tawassum itu apa sih yang faktor-faktor adanya, apa sih aturannya? Kalau ada manhaj tawassum khayalan itu bagaimana aturannya? Bagaimana aturannya?
Nggak ada, mereka nggak punya aturan. Mereka nggak punya manhaj kayak kita, nggak punya. Mereka nggak punya hadis atau sirah atau sejarah, karena itu semuanya adalah babnya bab riwayat. Tentunya namanya sebuah riwayat dinilai sahih kalau seandainya memenuhi 5 syarat. Itu kita punya. Kita punya timbangannya, kita punya kaidahnya. Kapan disebut sahih? Kalau memenuhi 5 syarat. Kalau di antara syaratnya 5 syarat, sambung sanad, kemudian diriwayatkan oleh orang adil, orang yang dhabit, kemudian lepas dari syudzud, lepas dari illah, 5 ini terpenuhi, riwayat disebut sahih. Kalau urusan dhabitnya, ketepatan dalam hal meriwayatkan, kok kurang dalam diri seorang rawi periwayat, maka hukumnya bukan lagi sahih tapi hasan. Kalau salah satu di antara 5 syarat hilang, maka dhaif. Itu kita punya. Kalau mereka gimana? Mau menghukumi ini sejarah benar, ini nggak benar, bagaimana? Nggak punya. Justru yang jadi faktor dan penyebab yang mendorong mereka untuk berpikir A, berpikir B, berkhayal A dan B adalah keinginan pribadi dan mazhab yang disembunyikan oleh si pengarang atau oleh sejarawan yang mengikuti mazhab zati ini. Paham atau tidak? Lagi-lagi sebetulnya, mereka tidak mencari fakta, tidak mencari ilmu, tapi justru fakta dan ilmu harus tunduk kepada keinginan pribadi, tujuan pribadi atau kelompoknya, atau politik dan seterusnya. Jelas atau tidak? Baik. InsyaAllah kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Pelajaran kita cukupkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semuanya tolong fokus di murajaah, ini penting sekali. Ini sangat luar biasa penting. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kami bermanfaat, ilmu kita semua ilmu bermanfaat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Allah jauhkan kita semua dari bala. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.